Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam Indri, Injil, dan Inspirasi hari ini. Hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-13. Bacaan Injil dan renungan akan disampaikan oleh Pastor Antonius Mikael dari Seminari Tinggi Angi Mamiri, Yogyakarta. Mari saudara-saudari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam Indri hari ini, Selasa 30 Juni pada pekan biasa yang ke-13. Kita akan merenungkan dari Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, mungkin sepintas ketika melihat kisah mujizat hari ini, kita mengatakan bahwa kisah mujizat ini sama dengan kisah mujizat lainnya. Ketika Yesus mengadakan mujizat penyembuhan, ketika Yesus mengadakan mujizat penggandaan roti, yang menunjukkan, semuanya menunjukkan identitas Yesus. Namun saudara-saudara yang terkasih, jika kita memahami alam pikir orang-orang Yahudi yang juga dihidupi oleh para murid Yesus pada zaman itu, maka kita akan paham bahwa kisah mujizat hari ini memiliki muatan teologis yang agak berbeda dengan kisah mujizat lainnya. Orang-orang Yahudi memandang lautan atau danau itu penuh dengan misteri. Ada misteri yang begitu besar. Cukup banyak pertanyaan yang tidak terjawab jika bertanya tentang lautan atau danau. Berapa dalamnya? Apa saja yang hidup di dalamnya? Berapa luasnya? Makhluk-makhluk apa saja yang ada di dalamnya? Bahkan dalam Mazmur 104 ayat 26, lautan bahkan dianggap sebagai sarang kepala naga Leviathan. Maka tidak heranlah lautan juga dianggap sebagai simbol ketakutan, simbol ketidakpastian, simbol kegelapan. Sedangkan angin kencang itu menjadi simbol kemarahan. Maka dapat dipahami bahwa ketika danau bergelora, angin menjadi kencang, para murid berpikir bahwa kuasa kegelapan sedang marah dan hendak meremukkan mereka. Dalam situasi itu, para murid menjadi sangat takut, bimbang, dan ragu. Dan ketika Yesus dibangunkan, yang paling pertama ditegur oleh Yesus adalah ketakutan dan ketidakpercayaan para murid. Ketika angin ribut diredahkan dan danau dihardik sehingga menjadi teduh kembali, orang-orang mengatakan, "Wih, siapakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Atau bahasa lainnya, "Wah, siapa dia ini? Sehingga kuasa kegelapan pun taat kepadanya atau takut kepadanya." Inilah muatan teologis yang ada dalam kisah mujizat hari ini. Namun saudara-saudara yang terkasih, yang menarik untuk kita renungkan adalah teguran Yesus kepada para murid karena ketakutan dan ketidakpercayaan para murid. Kita pun sering takut. Kita takut akan kehidupan kita. Kita takut akan masa depan kita. Kita takut akan situasi yang akan kita alami di depan. Namun saudara-saudara yang terkasih,
Bacaan Injil hari ini mau mengajar kita bahwa dalam situasi apapun Yesus berkuasa untuk semuanya. Kita hanya perlu meyakinkan diri kita untuk percaya kepada Tuhan. Jangan takut, tapi percayalah. Itu mungkin yang mau dikatakan Tuhan. Saya yakin bahwa dalam hidup kita ini, kalau banyak percaya, maka hidup kita akan lurus. Kalau kita tidak takut, hidup kita akan kuat dari banyaknya angin, dari banyaknya godaan, dari banyaknya masalah, kita akan tetap kuat. Namun, kalau kita tidak percaya dan kita memupuk rasa takut di dalam diri kita, maka godaan kecil saja itu bisa menjatuhkan kita. Yesus memang tidak menjanjikan bahwa kita akan baik-baik saja, tapi Yesus menjanjikan bagi orang percaya dia akan tetap dilindungi. Bacaan Injil hari ini memberikan jaminan, jangan takut, percaya saja. Maka saudara-saudara yang terkasih, saya dan Anda melalui bacaan hari ini diajak untuk meningkatkan keimanan kepada Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan meyakini bahwa ketika saya dalam perlindungannya, saya tidak perlu takut. Inilah Injil dan inspirasi hari ini. Dan semoga saudara-saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Injil dan inspirasi hari ini. Atas nama kita semua saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Anton Mikael atas renungan yang boleh ia persembahkan bagi kita semua para pendengar INRI. Semoga Pastor Anton tetap sehat, tetap sukacita dan penuh semangat di dalam tugas pelayanannya. Dan kepada saudara-saudari sekalian, mohon berkenan untuk boleh meneruskan renungan INRI ini kepada sesama anggota keluarga, kepada teman dan sahabat di dalam komunitas ataupun kerukunan, sehingga sabda Tuhan dan inspirasinya boleh semakin membantu banyak orang untuk menjalani hidup yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.